Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Yuqi Gonglan dan Huang Fujin sama-sama memandang Qin Yu. Mereka sedang menunggu tanggapan Qin Yu. Seandainya itu orang biasa, mereka pasti akan dengan senang hati menerima undangan Kaisar Sage. Tapi Qin Yu saat ini adalah seorang Grandmaster formasi arai. Setelah beberapa waktu, Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Huang Fujin. Nona Huang Jin, oh Putri Huang Fujin, saya ingin bertanya, jika saya pergi ke Gunung Dasling Emas di wilayah timur terbesar, apakah saya akan sepenuhnya tunduk pada perintah Gunung Dasling Gold? Yuqi Gonglan mengangkat ibu jarinya ke arah Huang Fujin. Pintar. Huang Fujin tersenyum dan berkata, aku tahu kamu akan bertanya tentang ini. Sebelum saya pergi, saya sudah membicarakan masalah ini dengan ayah kekaisaran saya. Anda hanya perlu datang ke Gunung Dasling Gold di wilayah timur tertinggi kami. Kebebasan Anda akan sepenuhnya tidak dibatasi. Bahkan jika Anda ingin meninggalkan Gunung Emas yang menyilaukan di masa depan, kami juga tidak akan mencegah Anda untuk pergi. Qin Yu merasa santai, pada saat yang sama dia juga merasa bersyukur bahwa Kaisar Sage Timur terbesar ini memperlakukannya dengan sangat baik. Namun Qin Yu tidak tahu bahwa itu bukan hanya Kaisar Sage Timur tertinggi, 7 Kaisar Sage lainnya juga berencana untuk memberinya kebebasan tak terbatas. Jika mereka berencana untuk membatasi kebebasannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan Grandmaster dari susunan formasi untuk bergabung dengan mereka? Kakak, apakah kamu benar-benar pergi? Hei Yu berkata dengan suara rendah. Ho Fei berada di Laut Asura dan Laut Asura bisa dianggap sebagai musuh bagi 8 Kaisar Sage Agung. Tidak apa-apa, tidakkah kamu mendengar bahwa Kaisar Sage Timur terbesar telah setuju, bahwa kita dapat pergi seperti yang kita inginkan di masa depan? Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya dengan kemampuan Qin Yu, apakah ada lokasi yang bisa menjebaknya? Hanya dengan janji pribadi dari Kaisar Sage Timur terbesar, itu akan menjadi jauh lebih mudah di masa depan. Yuqi Gonglan terkekeh dan berkata, baiklah, ayo pergi. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Qiu Zongfu, kata Yuqi Gonglan saat melihat Qiu Zongfu. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah terjebak oleh formasi yang bagus. Kenapa kamu ada di sini? Yuqi Gonglan tidak percaya bahwa Dewa Surgawi tingkat tinggi akan menyerah dengan mudah. Qin Yu buru-buru berkata, Qiu Zongfu saat ini adalah pelayan dekat saya. Mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, Qiu Zongfu merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Huang Fujin juga terkejut. Saat itu ketika saya mengundangnya untuk bergabung dengan Gunung Dasling Gold kami, dia dengan tegas menolaknya. Tidak pernah saya harapkan, bahwa dia akan bersedia menjadi pelayan Anda. Tidak hanya Anda memiliki Dewa Surgawi tingkat tinggi sebagai pelayan, orang ini harus bonekakan. Lagi pula dia bukan boneka biasa. Pandangan Yuqi Gonglan diarahkan ke Paman Fu. Ekspresi Qin Yu tenggelam. Dia berkata, Paman Fu adalah pengurus rumah tangga saya. Qin Yu sudah lama mulai mempertimbangkan Paman Fu sebagai orang yang nyata di dalam hatinya. Dia sudah menganggap Paman Fu sebagai pengurus rumah tangga tua yang rajin dan penuh perhatian. Dia tidak suka orang lain mengatakan bahwa Paman Fu adalah boneka. Yuqi Gonglan segera tahu apa yang dipikirkan Qin Yu setelah melihat ekspresinya. Haha, jadi dia sebenarnya pembantu rumah tangga saudara Qin Yu. Setelah tertawa, Yuqi Gonglan tidak lagi menyebut nama Paman Fu. Qin Yu hanya mengobrol dengan Huang Fujin dan Hei Yu. Adapun Yuqi Gonglan, dia sedang mengobrol dengan Qiu Zongfu. Terbukti Yuqi Gonglan ini adalah kenalan lama Qiu Zongfu. Sekelompok orang terbang dengan cepat. Qin Yu bahkan menggunakan domain spasial dan berisi Paman Fu di dalamnya sehingga dia bisa mengikuti di belakang mereka. Sebagai tingkat jiwa, Qin Yu telah mencapai puncak dari tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah. Ia mampu membuat domain spasial dengan bantuan air mata meteorik.
Setelah tiba di kota Yuchi, Qin Yu, Huang Fuqing dan mereka dengan cepat sampai di lokasi arai penyampaian. Qin Yu sangat terkejut saat melihat arai penyampaian. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk berteleportasi di alam ilahi jika seseorang bukan seorang God King. Karena itu dia tidak pernah berharap akan ada arai penyampaian di alam ilahi. The Conveying Array susunan sederhana seperti itu, apakah itu benar-benar mampu menyampaikan orang? Qin Yu berkata dengan heran. Yuchi Gonglan tersenyum. Saudara Qin Yu, sepertinya Anda tidak tahu tentang ini. Array ini tidak banyak berguna sama sekali. Adapun lokasi dari esensi sebenarnya dari array menyampaikan ini, saya juga tidak begitu yakin tentang itu. Hanya arai penyampaian alam ilahi adalah hal-hal yang hanya dapat diatur oleh God Kings. Ayah kekaisaran saya juga telah mengatakan sebelumnya bahwa arai penyampaian ini tidak terlalu bergantung pada susunan formasi. Sebaliknya ini terkait dengan hukum spasial, Huang Fuqing menjelaskan. Qin Yu memiliki beberapa ide yang tidak jelas dalam pikirannya. Mungkin dia hanya akan bisa memahami bagaimana mengatur arai penyampaian setelah sepenuhnya memahami hukum spasial alam ilahi. Setelah kita melewati arai menyampaikan, kita akan tiba di dasar gunung emas yang menyilaukan, Yuchi Gonglan menjelaskan. Bingung, kata Hei Yu, mengapa tidak langsung mengirim kami ke gunung Dazzling Gold? Huang Fuqing tersenyum dan berkata, jika itu langsung mengirim kami ke gunung emas yang menyilaukan, bukankah itu berarti selama seseorang menghabiskan beberapa batu spiritual ilahi, bahkan dewa pun dapat langsung mencapai gunung emas yang menyilaukan? Bagaimana mungkin kami mengizinkannya? Hei Yu mengangguk. Qin Yu dan mereka melangkah ke dalam dan memulai arai menyampaikan. Tanpa merasakan sedikit pun bahwa ruang di depan mereka mulai berubah secara tidak teratur. Dalam sekejap Qin Yu dan mereka mencapai tujuan mereka. Haha, kakak Yuchi, manakah dari berikut ini yang mungkin Qin Yu? Tepat setelah Qin Yu dan mereka datang melalui arai menyampaikan, mereka segera mendengar banyak suara. Lebih jauh lagi sepertinya itu diarahkan pada mereka. Bingung, Qin Yu menoleh. Di hadapannya ada lebih dari selusin pria dan wanita yang berdiri di luar arai menyampaikan. Mereka tersenyum saat mereka melihat Qin Yu dan mereka. Qin Yu segera menentukan bahwa semua orang ini adalah ahli tahap Dewa Surgawi. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Apa-apa yang terjadi? Terkejut Qin Yu berbalik untuk melihat Huang Fuqing dan Yuchi Gonglan. Huang Fuqing tersenyum dan menjelaskan pada Qin Yu. Qin Yu, ini sangat sederhana. Anda seorang Grandmaster dari susunan formasi sangat populer. Dengan demikian orang-orang dari semua kekuatan besar telah tiba. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Orang-orang yang awalnya tidak tahu siapa Qin Yu setelah mendengar percakapan antara Huang Fuqing dan Qin Yu, semua mengetahui bahwa pemuda berpakaian hitam di depan mereka adalah Qin Yu. Orang ini berasal dari kota lensa cahaya Kaisar Sage Selatan tertinggi, kata Huang Fuqing sambil menunjuk seorang wanita cantik berpakaian putih. Kecantikan berpakaian putih itu segera sedikit membungkuk dan berkata kepada Qin Yu. Tuan Qin Yu, saya datang untuk mewakili Yang Mulia Kaisar Sage Selatan untuk mengundang Anda bergabung dengan kota lensa cahaya kami. Ini adalah surat undangannya. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan surat undangan ke Qin Yu. Huang Fuqing tidak mempedulikannya, sebaliknya dia melanjutkan. Orang ini berasal dari Gunung Api Kaisar Sage Barat tertinggi, kata Huang Fuqing sambil menunjuk seorang pemuda berambut merah panjang. Pemuda berambut merah tua itu juga sedikit membungkuk dan berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Huang Fuqing sudah terus menunjuk ke orang berikutnya. Orang ini dari kota hukuman guntur Kaisar Sage Barat Laut. Itu adalah wanita yang tampak suram. Mata wanita ini terkadang berkedip seperti kilat, itu sangat aneh. Wanita yang tampak suram ini tersenyum ke Qin Yu. Tuan Qin Yu, Kaisar Sage kami sangat menghormati Tuan Qin Yu,
Dia memilihku. Huang Fujing menyela wanita ini juga. Dia menunjuk ke orang berikutnya. Dia memperkenalkan 6 orang secara berurutan. 6 orang ini berasal dari 6 kaisar Sage yang berbeda. Qin Yu menjadi bingung mengapa Huang Fujing belum memperkenalkan orang dari Kaisar Sage Utara. Mungkinkah Kaisar Sage Utara terbesar tidak mengirim siapapun? Orang ini di sini dari kota salju terapung Kaisar Sage Utara. Huang Fujing berkata sambil menunjuk ke seorang pemuda. Pemuda itu sedikit membungkuk dan berkata, "Tuan Qin Yu, saya Jiang Yusan. Dengan perintah dari Kaisar Sage saya datang untuk mengundang Tuan Qin Yu untuk bergabung dengan kota salju terapung kami. Ini adalah surat undangannya." Qin Yu benar-benar mengulurkan tangannya dan menerima surat undangan. Ekspresi Jiang Yusan segera menjadi ceria. Bagaimanapun Qin Yu belum menerima surat undangan dari salah satu dari 6 orang sebelumnya. Namun setelah Qin Yu menerima surat undangan itu, dia menghela nafas dan berkata, "Brother Yusan, meskipun saya sangat ingin pergi ke kota salju terapung, tetapi saya telah menyetujui gunung emas yang menyilaukan. Karena itu saya sangat menyesal." Jiang Yusan terkejut. Pada akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Yu memiliki ekspresi yang sangat menyesal. Sebenarnya Qin Yu sudah memikirkannya di dalam hatinya. Jika dia ingin menikahi Lier pergi ke kota salju terapung segera bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Belum terlambat baginya untuk cukup mempersiapkan diri dan kemudian berkomunikasi dengan Paman Lan sebelum berangkat ke kota salju terapung. Aku percaya ketiga individu ini pasti dari Pulau Domain Ganda, Iblis Darah dan Laut Asura. Hanya saja saya tidak mengenal mereka. Jadi saya tidak akan memperkenalkan mereka, kata Huang Fujing dengan acuh tak acuh. Dari nada pidato Huang Fujing terbukti bahwa dia tidak menyukai orang-orang dari ketiga kekuatan itu. Ketiga orang itu tidak tersinggung sama sekali. Mereka melanjutkan untuk memperkenalkan diri. Qin Yu hanya mendengarkan mereka dan melirik utusan dari Laut Asura. Dia tidak banyak bicara. Hanya setelah semua orang menyelesaikan perkenalan mereka, Qin Yu berbicara. "Semuanya aku telah menerima undangan dari Kaisar Sage Timur tertinggi. Jadi saya benar-benar minta maaf tentang ini." Qin Yu sedikit membungkuk kepada semua orang yang hadir. Dia kemudian mengikuti Huang Fujing dan pergi bersama yang lainnya. Kaisar Sage Timur terbesar ini benar-benar mengirim Putri Jing sendiri, tidak heran dia berhasil membawa Qin Yu ke bawah kampnya dengan mudah. Utusan itu menghela nafas beberapa kali. Pada akhirnya kelompok orang ini hanya bisa pergi tanpa daya. Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat seluruh langit di atasnya telah tertutup. Saat berada di bawah gunung emas yang menyilaukan semuanya tertutup kegelapan. Mount Dazzling Gold ini benar-benar besar, paling sedikit 10.000 mil kan? Qin Yu tersentak. Huang Fujing tersenyum ringan dan berkata, Gunung Dazzling Gold memiliki keliling hampir 100.000 mil. Di antara 8 tanah suci agung dari alam ilahi, hanya gunung api yang berkobar di wilayah paling barat dan hutan-hutan laut wilayah timur laut yang sedikit lebih besar dari gunung emas yang menyilaukan. Setelah itu Qin Yu, He Yu, Qiu Zongfu, Paman Fu, Huang Fujing, dan Yuqi Gonglan semuanya mulai terbang ke atas. Paman Fu tetap di domain spasial Qin Yu. Semakin jauh mereka terbang, semakin dekat mereka ke Gunung Dazzling Gold. Setelah terbang dalam waktu yang lama, mereka mencapai satu-satunya kota di Gunung Emas yang menyilaukan. Semua rumah besar di luar kota sebagian besar adalah lokasi tempat dewa surgawi berlatih. Di Gunung Emas yang menyilaukan ada banyak rumah besar yang tersebar seperti itu. Jumlah orang di Gunung Emas yang menyilaukan tidak terlalu banyak. Namun sekilas semua orang adalah dewa surgawi. Ini memang sangat mengejutkan. Jika dibandingkan dengan 113 dewa surgawi yang ditangkap Qin Yu, tidak banyak sama sekali. Di distrik kota timur adalah Istana Pedang Emas. Di distrik kota barat adalah Istana 100 Bunga.
Di dalam dua istana itu tinggal dua dewa lainnya dari Gunung Emas yang menyilaukan, Dewa Pedang Emas dan Dewa Ratusan Bunga. Qin Yu mengingatnya di dalam hatinya dan dengan ringan mengangguk. Di pasukan Dewa Surgawi Kota ada 9 skuadron besar dan 9 kapten skuadron besar. Status mereka adalah yang kedua setelah ayah kekaisaran saya, 2 raja dewa lainnya dan 3 kepala istana, kata Huang Fujing dengan senyum di wajahnya. Qin Yu mampu menebak bahwa ayah kekaisaran yang dia sebutkan adalah Kaisar Sage Timur tertinggi. Dia juga tahu tentang 2 God Kings. Namun siapa 3 master istana? Saudara Qin Yu semua 9 kapten skuadron besar dari tentara Dewa Surgawi Gunung Dazzling Bolt adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi. Putri Jing adalah salah satunya, kata Yuchi Gonglan. Huang Fujing hanya bisa memelototi Yuchi Gonglan. Aku sudah tahu tentang ini, Qin Yu segera menjawab. Setelah berjalan lama, Qin Yu dan mereka tiba di kastil dalam kota. Kastil dalam ini dibangun di tengah kota emas yang mempesona. Adapun kastil dalam ini hanya memiliki keliling 100 mil, ini adalah kota kekaisaran. Ayah kekaisaranku anggota klan kita dan 3 kepala istana semuanya tinggal di sini. Huang Fujing berkata sambil memimpin Qin Yu ke pintu masuk kota kekaisaran. Ayah kekaisaranku sedang menunggumu di istana Kaisar Sage Timur tertinggi, ayo pergi. Para penjaga kota kekaisaran segera membungkuk saat melihat Huang Fujing dan mereka. Huang Fujing memimpin Qin Yu dan langsung melanjutkan menuju istana Kaisar Sage Timur tertinggi. Kota kekaisaran ini benar-benar besar. Konstruksi dan tata letak kota itu sangat indah. Setelah berjalan melalui jalan yang berbeda dan membuat banyak belokan, Huang Fujing akhirnya masuk istana Kaisar Sage Timur tertinggi. Kita akhirnya sampai. Huang Fujing memiliki sedikit senyum di wajahnya. Qin Yu memandang istana Kaisar Sage Timur tertinggi di hadapannya. Dia merasa detak jantungnya juga sedikit meningkat. Bagaimanapun orang yang akan dia temui adalah salah satu dari 8 Kaisar Sage Agung Kaisar Sage Timur terbesar. Qin Yu, Huang Fujing, He Yu, Yuchi Gong dan mereka semuanya berdiri di pintu masuk istana Kaisar Sage Timur terbesar. Mereka yang menjaga gerbang semuanya lebih kuat dariku, He Yu tersentak dengan suara rendah. Qin Yu melihat kedua penjaga kekaisaran yang terletak di kedua sisi pintu masuk istana. Kedua penjaga kekaisaran itu setidaknya adalah dewa surgawi tingkat menengah. Adapun kekuatan mereka yang tepat Qin Yu juga tidak tahu. Ayah kekaisaran saya tahu bahwa Anda akan datang. Dia seharusnya sudah menyelesaikan persiapan untuk menerima Anda, kata Huang Fujing kepada Qin Yu dengan senyum di wajahnya, ayo masuk. Dia melanjutkan untuk berjalan melewati gerbang. Salah satu dari 2 penjaga kekaisaran menunjukkan senyuman di wajahnya. Dengan hormat berkata, Putri, Yang Mulia Kaisar Sage telah memerintahkan bahwa ketika Tuan Qin Yu tiba, dia harus langsung dibawa ke paviliun tepi sungai Paviliun Selatan. Huang Fujing mengangguk ringan. Dia kemudian memimpin Qin Yu dan mereka ke istana. Biasanya Kaisar Sage Timur terbesar akan membahas bisnis resmi di lokasi ini. Di setiap sisi istana ada sebuah lorong. Kelompok itu memasuki lorong di sisi kanan. Kakak, aku merasa tempat ini sangat aneh. Suara He Yu terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu melihat He Yu di sampingnya dan kemudian melihat sekeliling mereka. Dia menjawab melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Xiao Hei, seluruh istana Kaisar Sage Timur tertinggi ditutupi oleh kesadaran ilahi Kaisar Sage Timur tertinggi. Dia mengamati kita setiap saat. Jika Kaisar Sage Timur terbesar mendengar apa yang dikatakan Qin Yu kepada He Yu, dia pasti akan sangat terkejut. Kakak, kamu bisa merasakan kesadaran ilahi Kaisar Sage Timur terbesar? Tanya He Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu bahkan mampu mendeteksi kesadaran ilahi dari God King. Dihadapkan dengan kecurigaan He Yu, Qin Yu mengangguk ringan. Saat ini saya telah mengelilingi tubuh saya dengan energi spasial dunia semesta saya.
Jika seseorang mencoba untuk menyelidiki saya dengan kesadaran ilahi mereka, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari deteksi saya. Qin Yu sangat percaya diri. Namun Kaisar Sage Timur terbesar tidak dapat mendeteksi energi spasial yang mengelilingi Qin Yu. Pertama, energi spasial ini berasal dari dunia universal. The Utmost Sage Emperor adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang hukum spasial dunia universal. Kedua, kendali Qin Yu atas energi spasial dari dunia universal telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia mampu menyebarkannya kemana-mana tanpa ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Namun jika mereka berdua bertarung, maka Qin Yu akan sangat kalah dengan Kaisar Sage Timur terbesar yang memahami hukum tata ruang dari alam ilahi dan langsung bisa memanfaatkan energi tata ruang seluruh alam ilahi. Kami sudah sampai, ayah kekaisaranku ada di sana, kata Huang Fujing dengan senyum di wajahnya. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Tanpa disengaja wajah seriusnya menunjukkan sedikit senyuman. Qin Yu berjalan di samping Huang Fujing. Hei Yu, Yu Qi Gonglan, Paman Fu, dan Qiu Zongfu mengikuti di belakang mereka. Setelah berjalan ke halaman ini mereka sampai di sebuah kolam besar. Di atas kolam besar itu ada lorong sempit. Mengikuti lorong ini mereka tiba di sebuah bangunan indah di atas air. Saat mereka masih jauh, Qin Yu sudah mendengar suara tawa datang dari gedung paviliun yang indah. Ada cukup banyak orang. Huang Fujing membuka matanya dan kemudian berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia mempercepat langkahnya. Membawa Qin Yu mereka langsung memasuki gedung paviliun ini. Mereka lalu berjalan ke lantai 2. 6 orang duduk di lantai 2, 3 pria dan 3 wanita. Mereka adalah seorang pria parubaya yang tampak lembut, 2 nyonya yang cantik, seorang gadis kecil yang lincah dan 2 pria yang tampak seperti harimau yang kejam dan sangat mengesankan. Ayah Kekaisaran Qin Yu telah tiba. Ibu Kekaisaran Bibi, Huang Fujing berkata saat dia menyapa mereka dengan senyum di wajahnya. Yu Qi Gonglan berkata dengan hormat. Yang mulia Kaisar Sage, yang mulia God King, yang mulia Permaisuri. Yu Qi Gonglan hanya memberi hormat pada ketiga orang ini. 3 individu lainnya hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Qin Yu, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Huang Fujing berkata dengan antusias. Ini adalah ayah kekaisaran saya, Kaisar Sage Timur terbesar. Tatapan Qin Yu langsung terkunci pada pria parubaya yang tampak lembut ini. Pria parubaya yang tampak lembut ini mengenakan gaun sutra emas yang lembut dan tampak damai, di wajahnya ada senyuman. Qin Yu memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Sage. Qin Yu membungkuk. Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu telah dengan hati-hati memeriksa Qin Yu saat dia masuk. Namun hasil pemeriksaannya mengejutkannya. Tubuh Qin Yu sebenarnya masih mengandung aura energi ilahi. Qin Yu, energi ilahi Anda masih belum selesai berubah menjadi energi ilahi surgawi, kata Kaisar Sage Timur terbesar dengan nada yang sedikit terkejut. Energi ilahi, kata gadis lincah yang duduk di samping karena terkejut. Bahkan 2 pria lainnya juga menatap Qin Yu dengan kaget. Seorang Grandmaster dari susunan formasi yang telah mencapai tingkat tinggi dalam susunan formasi sebenarnya masih memiliki energi ilahi di tubuhnya. Qin Yu mengangguk dan berkata, itu betul Yang Mulia Kaisar Sage, saya menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha saya pada susunan formasi dan tidak terlalu memperhatikan energi di dalam tubuh saya. Jadi itu masalahnya, tidak heran Anda berhasil mencapai tingkat pencapaian seperti itu. Kaisar Pertapa Timur terbesar mengangguk. Dia menoleh ke seorang nyonya cantik di sampingnya dan berkata, Liu Xiang, apa pendapatmu tentang Qin Yu? Kaisar Sage Timur terbesar segera memperkenalkannya ke Qin Yu. Qin Yu ini adalah 100 bunga God King. Qin Yu segera mulai dengan hati-hati memeriksa nyonya cantik ini. Nyonya cantik ini mengenakan gaun kasa merah muda. Dia memiliki tanda merah di antara alisnya. Matanya indah seperti air musim gugur yang jernih.
Ratusan bunga God King Huangfu Liuxiang memeriksa Qin Yu dengan cermat. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk. Dia memang tidak buruk. Setidaknya dia jauh lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan ketiga putramu itu. Kaisar pertapa timur terbesar Huangfu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Tiga putra. Qin Yu melihat kedua pria lainnya di gedung paviliun. Mungkinkah dua orang ini dan Huangfu Liushui adalah anak dari Kaisar Sage Timur tertinggi? Ketika Qin Yu memikirkan hal ini, Huangfu Jing terus memperkenalkan lebih banyak lagi. Qin Yu ini adalah ibu kekaisaran saya. Qin Yu memberikan penghormatan kepada permaisuri. Qin Yu sedikit membungkuk. Meskipun status permaisuri sangat tinggi, kekuatannya tidak bisa dianggap sangat kuat. Dia hanyalah dewa surgawi tingkat menengah. Menjadi pelatihan ganda dengan Kaisar Sage Timur terbesar selama bertahun-tahun ini, namun masih memiliki tingkat kekuatan yang lemah, itu menandakan bahwa tingkat pemahaman pelatihannya benar-benar tidak mencukupi. Permaisuri juga dengan ringan mengangguk ke Qin Yu. Ini adalah adik perempuan saya Linger Huangfu Ling. Ini adalah kakak tertua saya Huangfu Liejun. Ini saudara kedua saya Huangfu Liehuo. Adapun saudara ketiga saya, Anda sudah bertemu dengannya. Huangfu Jing memperkenalkan saudara-saudaranya dengan sangat santai. Qin Yu dengan ringan membungkuk. Huangfu Liehuo dan Huangfu Liujun memiliki kepala penuh dengan rambut pirang pendek yang mempesona. Aura mereka sama-sama mengagumkan. Hanya saja saat melihat mereka, Huangfu Liehuo yang rambut dan janggutnya tidak terawat tampak seperti orang yang tidak beralasan. Adapun Huangfu Liujun rambutnya pendek dan runcing, dia terlihat sangat teguh dan sedikit lebih serius. Hanya saat dia membuka matanya, aura mengesankan dari memandang rendah ke seluruh dunia dengan jijik tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebar. Putra dan putri Kaisar Sage Timur terbesar ini semuanya luar biasa. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Kakak saya mendengar bahwa Anda memiliki kesan yang cukup baik tentang Qin Yu itu. Mata besar Huangfu Ling diarahkan ke Huangfu Jing dan kemudian ke Qin Yu. Huangfu Jing memelototi Huangfu Ling. Ayah kekaisaran Anda telah mengundang Qin Yu ini, jadi posisi seperti apa yang Anda rencanakan untuk dia ambil? Mengatakan bahwa Huangfu Liehuo dengan hati-hati. Saya sebenarnya punya ide tentang ini. Kaisar pertapa timur terbesar Huangfu Yu tersenyum dan berkata, kalian semua tahu bahwa di kota kekaisaran ada istana Kaisar Sage Timur terbesar dan 4 istana lainnya, istana mistik, istana angin hitam, istana Liejun, dan istana surga sunyi. Namun saat ini hanya ada 3 kepala istana. Istana mistik masih kosong karena tidak pernah ada orang yang mengambil posisi Master Istana Mystic Palace. Jadi saya pikir, kakak kedua. Kelopak mata 100 bunga God King terangkat. Auranya langsung tumbuh tajam. Kakak kedua, alasan mengapa Mystic Palace kosong bukanlah karena tidak ada yang mampu menjadi Palace Master, melainkan karena persaingan untuk Palace Master terlalu sengit dan kesimpulan tidak pernah tercapai selama ini. Posisi Master Istana adalah status yang kedua setelah God Kings. Kakak kedua Anda pasti tidak bisa begitu saja memberikan posisi kepala istana kepada orang yang baru muncul tanpa kualifikasi. 100 bunga God King langsung menyuarakan penentangannya. Penentangan dari God King langsung menyebabkan Kaisar Sage Timur terbesar menghentikan pidatonya. 3 dewa gunung emas yang menyilaukan Huangfu Yu, Huangfu Lei, dan Huangfu Liuxiang. Di antara mereka hanya Huangfu Liuxiang yang perempuan. Biasanya kedua kakak laki-lakinya selalu menertawakan adik perempuan mereka ini. Kakak kedua, pikirkanlah. Para kepala istana dari Istana Angin Hitam dan Istana Surga yang sunyi adalah individu yang telah memberikan pahala besar dalam kesengsaraan besar yang tak tertandingi 6 kuadriliun tahun yang lalu. Mereka memiliki kualifikasi yang hebat dan kekuatan mereka berdua berada di puncak tahap Dewa Surgawi tingkat tinggi. Untuk mereka berdua menjadi Master Istana, tidak ada yang menentang itu.
Adapun istana Liejun itu adalah istana yang khusus dibuat dan diberikan kepada pangeran pertama Huangfu Liejun. Pangeran pertama selama bertahun-tahun ini telah menjadi orang yang memerintahkan pasukan Dewa Surgawi untuk bertarung dalam pertempuran di sekitar. Menambah statusnya baginya untuk menjadi master istana juga tidak ada yang akan menentangnya. Namun saat ini Anda ingin memberikan Misty Mystic Palace kepada orang baru, 100 bunga God King Huangfu Liuxiang menggelengkan kepalanya. Ternyata Huangfu Liuxiang sangat tidak puas. Setelah mendengar apa yang dikatakan 100 bunga God King, Qin Yu segera memahami peringkat status Gunung Dazzling Gold. Terbukti 4 Master Istana Agung ini adalah individu yang berada di urutan kedua setelah God Kings. Jika dia menjadi Master Istana maka dia akan memiliki lebih percaya diri saat melamar Lier dengan Kaisar Sage Utara terbesar. Namun kualifikasi Qin Yu terlalu rendah. Yang mulia Kaisar Sage, Qin Yu siap untuk menolaknya. Liuxiang, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Selama bertahun-tahun mereka yang benar-benar memperebutkan posisi Master Istana Misty Mystic, bukankah hanya ada 2 dari mereka? Salah satunya adalah murid Anda dan yang lainnya adalah Kapten Skuadron Besar dari pasukan Dewa Surgawi. Huangfu Liuxiang sedikit mengangguk dan berkata, meskipun Sueyu adalah seorang wanita, dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Meskipun dia tampak biasa-biasa saja, tanpa disadari dia telah memberikan banyak layanan berjasa untuk Gunung Emas yang menyilaukan kita. Dalam hal kekuatan dia juga berada di tahap Dewa Surgawi tingkat tinggi. Jika dia menjadi penguasa istana dari Misty Mystic Palace, bagaimana orang berani menentangnya? Pada saat ini Huangfu Liejun yang diam sepanjang waktu berbicara. Bibi Sueyu memang luar biasa. Namun saudaraku Dong Hou juga memiliki status tentara Dewa Surgawi yang tidak rendah diriku. Meskipun dikatakan bahwa pasukan Dewa Surgawi berada di bawah komando saya, pada kenyataannya sebagian besar waktu itu adalah saudara Dong Hou yang memimpin pasukan. Status kualifikasi dan kekuatannya juga cukup untuk menjadi Master Istana Misty Mystic Palace. Qin Yu mendengarkan dari samping. Terbukti Kaisar Sage Timur tertinggi mendukungnya, God King 100 bunga mendukung muridnya, sedangkan Huangfu Liejun dan banyak orang dari pasukan Dewa Surgawi mendukung Dong Hou itu. Kakak laki-laki, tampaknya banyak orang yang memperjuangkan posisi ini, kata He Yu ke Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Sebelum saya datang kedua belah pihak berada dalam kondisi jalan buntu. Sekarang setelah aku datang dan Kaisar Sage Timur terbesar ingin mempresentasikan posisi Master Istana kepadaku, kedua sisi ini secara alami tidak akan duduk diam. Qin Yu menjawab melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Namun Qin Yu malah sangat tenang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.